If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Yeah. We could be taking control. We could be taking control. Shalom Way, apa kabar? Minggu ini kita akan ada sesi tanya pastor bersama Pastor Yopi Susanto. Pasti banyak hal menarik yang akan kita bahas. Nah, jadi pantengin terus ya ibadah ini. Tapi sebelumnya mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Enjoy the service. The victory is yours. You're riding on the stone. Your name is unfailing. Though kingdoms rise and fall, your throne would stand all. Your name is unshaken. What hell meant to break me has built. Nothing will silence my praise. We'll cry it out in worship. The walls of the prison will shake. The chain breaking king rests to set. So we cry it out in worship. The victory is yours. You're riding on the stone. Your name is unfailing. Though kingdoms rise and fall, your throne will stand. Oh, your name is unshaken. It's unshaken. You roar like thunder. Nothing can tame God all powerful, all powerful. We pull down heaven with shouts of praise. God all powerful, all powerful. You roar like thunder. Nothing can tame God all powerful, all powerful. We pull down heaven with shouts of praise. God all powerful, all powerful. The victory is yours. You're riding on the stone. Your name is unfailing. Though kingdoms rise and fall, your throne will stand. Oh, your name is unshaken. Oh, it's unshaken love. Spirit,
Halo guys, hai teman-teman Way. It's been a while since the last Saturday kita ngebahas tentang hikmat bersama Bro Edwin. Dan kalau kalian juga ingat, di minggu-minggu yang lalu kita ada ngebahas tentang procrastination di Real Talk bersama teman-teman Way juga. Dan mungkin beberapa dari kalian yang belum nonton, kalian bisa cek di YouTube di bawah. Kalau nggak salah namanya Real Talk Procrastination. Dan banyak hal yang kita udah ngobrolin di Real Talk kemarin bersama teman-teman Way juga. Dan aku mau recap beberapa hal yang kita udah ngobrolin di Real Talk kemarin. Yang pertama adalah pengertian prokrastinasi. Prokrastinasi adalah perilaku ketika seseorang menunda-nunda pekerjaan sampai mendekati atau bahkan melewati deadline. Orang dengan prokrastinasi akan mendahulukan kegiatan-kegiatan sepele dan mengesampingkan pekerjaan yang wajib dan penting. Dan yang kedua, kita sempat mengklasifikasikan dua prokrastinator, yaitu ada pasif dan aktif. Pasif itu menunda pekerjaan karena merasa sulit melakukannya atau karena sulit mengambil keputusan tentang pekerjaan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, yang aktif menunda pekerjaan karena merasa bahwa mereka telah lebih termotivasi atau terinspirasi ketika mengerjakan suatu hal yang mendekati deadline. Dan yang ketiga, banyak hal yang mempengaruhi prokrastinasi, yaitu seperti distraksi-distraksi. Yang pertama, berpikir masih punya waktu. Yang kedua, beranggapan bahwa ketika mereka melakukan sesuatu, mereka harus dalam keadaan good mood gitu. Yang ketiga, mereka lebih termotivasi kalau ngerjainnya dekat deadline. Yang keempat, yang terakhir, menganggap dapat mengerjakan tugas dengan waktu yang sebentar. Mungkin dari banyak hal yang kita udah lakukan, udah kita ngobrolin di Real Talk kemarin, kita penasaran nih. Kita belum melihat dari perspektif yang lain, dari mungkin perspektif pastor, dari mungkin perspektif orang yang udah berpengalaman di procrastination gitu. Dan minggu ini dan kali ini kita ada di Tanya Pastor bersama Pastor Yopi Susanto. Dan ayo Kak Yopi, perkenalkan diri dulu. Halo, Vin, apa kabar? Baik Kak Yopi, gimana kabarnya Kak Yopi juga? Wow, puji Tuhan. Apa kabar, Wei? Semua sehat? Haleluya. Ya, gimana Vin, malam hari ini kita ngobrol-ngobrol? Iya, dan mungkin di Tanya Pastor ini kita lebih ke Q&A ya, kayak bahasa zaman sekarang tuh Q&A gitu. Okay. Dan kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Kenapa sih orang melakukan prokrastinasi? Apa Ko Yopi pernah punya pengalaman tentang prokrastinasi? Boleh ceritain nggak sih situasi seperti apa yang dihadapi pada saat itu? Yang terakhir, apa dampak di masa sekarang? Oke. Ya, kenapa sih orang melakukan prokrastinasi? Ya, tahu nggak, sebenarnya memang prokrastinasi itu memang kegiatan yang sangat nikmat, yang memang sangat disukai oleh kebanyakan orang gitu ya. Jadi kenapa banyak dilakukan? Karena memang itu nikmat, enak secara daging. Jadi makanya banyak orang yang suka melakukan itu gitu ya. Nikmat, apalagi hari-hari ini ya, kita di masa pandemi ini semua orang dituntut untuk lebih banyak di rumah. Jadi banyak alasan bagi kita untuk kita bisa menunda segala sesuatunya. Alasan kan nggak boleh keluar. Jadi ya udahlah di rumah aja, nanti aja dulu deh. Ini lagi di luar lagi rame gitu kan. Nanti ketemu banyak orang, nanti agak sorean sedikit ya. Nanti kalau udah agak sorean kan mungkin lebih sepi nih. Jadi baru bisa keluar. Atau malam deh sekalian ya, malam kan sepi tuh. Jadi kita baru keluar malam gitu kan. Jadi saat-saat ini waktu yang pas seolah-olah untuk kita semua lebih banyak menunda gitu ya. Karena memang secara daging itu memang enak gitu. Dan yang kedua, kenapa orang melakukan prokrastinasi adalah karena kita merasa masih mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan yang kita akan lakukan itu. Karena kita merasa mempunyai waktu yang cukup gitu ya. Padahal kita nggak tahu, nggak menyadari bahwa waktu itu terus berjalan dan itu nggak bisa diulang lagi gitu. Dan yang selanjutnya adalah kenapa kita menunda-nunda, karena
kita tidak mempunyai rencana yang jelas yang pasti. Kita nggak tahu sebenarnya kita itu mau ngapain, nggak mempunyai planning yang jelas. Jadi, atau malah kita sebenarnya nggak tahu mau ngapain. Jadi karena begitu ada yang mau kita kerjakan, karena kita merasa masih punya waktu dan kita nggak mempunyai rencana yang jelas, ya udah deh nanti saja deh gitu. Ya. Dan yang selanjutnya kenapa banyak banget ya. Kenapa kita sering menunda-nunda? Karena memang kita belum terlatih untuk mengerjakan segala sesuatunya secara disiplin. Ya sudahlah, masih seenaknya kita anak-anak muda, masih banyak waktu. Pikiran kita kan kayak gitu, masih banyak waktu, nanti masih bisa lah. Nanti masih bisa, nggak harus sekarang. Waktu masih panjang, Belanda masih jauh gitu kan. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Jadi ya udahlah, ditunda dulu nggak apa-apa gitu. Ya, belum terlatih karena tidak berpikir panjang. Dan satu hal yang pasti yang saya mau kasih tahu teman-teman dulu di depan ini, bahwa menunda itu sebenarnya adalah salah satu bentuk kemalasan kita. Menunda itu sama dengan malas. Dan orang yang malas biasanya apa? Suka cari-cari alasan. Ya. Menunda itu sama dengan malas, dan nanti ending-endingnya adalah suka cari-cari alasan. Jadi kalau orang yang banyak banget alasan, kalau teman-teman ada ketemu teman-teman yang lain gitu ya, banyak sekali alasan. Waduh, ini salah satu ciri orang yang suka prokrastinasi gitu ya, menunda-nunda. Dia itu sebenarnya malas. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apa kita punya pengalaman, apa saya punya pengalaman, ya sering sih ya, terutama tentang masalah bangun tidur ya. Bangun tidur, apalagi kalau hari itu lagi libur gitu ya, nggak lagi ngantor, nggak lagi ada apa yang harus dikerjakan, nggak ngantor, nggak ada pelayanan gitu. Ya sudahlah, bangun. Kita biasanya bangun jam 6. Alarm udah bunyi. Aduh, 5 menit lagi deh. Kan enak ya. 5 menit lagi deh, atau 10 menit lagi deh gitu. Nah, itu 5 menitnya lagi, 5 menit lagi, atau 10 menit lagi itu bisa lama-lama bisa 1 jam tuh. Ya. Apalagi kalau cuaca mendukung. Apalagi hujan, rintik-rintik. Wah, paling enak ini narik selimut lagi nih. Yang semula 5 menit, bisa jadi 1 jam, bisa jadi 2 jam dah. Itu bisa terjadi itu. Ya, bangun tidur itu yang pasti. Ya, kita punya rencana biasanya kalau kita liburan, maksudnya lagi hari libur, kita punya rencana misalnya mau bersih-bersih halaman gitu ya. Mau bersih-bersih halaman, mau cabut-cabut rumput, bersih-bersih rumah. Tapi karena tadi 5 menit tadi, akhirnya jadi 1 jam, akhirnya jadi 2 jam. Pada saat kita bangun, di luar sudah panas. Tadi kita rencanakan misalnya jam 6 atau jam 7, belum panas dong. Ya, masih enak. Tapi karena sejam, 2 jam mundurnya, jadinya jam 9 kita baru bangun tidur, ada alasan lagi nih. Udah panas nih, kesiangan udah panas, jadi nggak jadi ditunda lagi deh. Ya udahlah, kapan-kapan lagi deh bersih-bersih rumputnya gitu. Ya kayak gitu sih. Itu yang mungkin sering saya pernah ngalamin, dan mungkin yang sering juga teman-teman alami gitu ya. Dan ada sebenarnya, kalau saya pengalaman saya pribadi, yang penundaan itu ada yang agak vital, ya, yang dampaknya agak besar. Agak besar. Nah, contohnya gini. Saya dari dulu waktu sejak zaman masih bujang ya, teman-teman yang masih bujang perhatikan ini. Orang tua saya itu sering ngingetin, "Yop, cepet cari rumah." Ya kan? Cari rumah yang KPR dulu lah, nggak apa-apa gitu. Cari rumah, kan lumayan, kerjaan juga kerjaan sudah ada, jadi udah mulai pikir cari rumah. Supaya, kenapa sih mesti cari rumah? Supaya nanti kalau pulang kerja ya enak gitu loh, mau pulang kerja itu udah ada rumah yang mesti dituju gitu, nggak bingung lagi gitu. Dan akhirnya saya tunda-tunda terus. Saya merasa belum penting. Saya merasa belum penting, toh ini juga mes ada, tempat juga ada, semua sudah ada, rumah saya belum kepikiran. Sampai suatu saat udah mau nikah nih. Udah mau nikah, baru kelabakan cari rumah.
baru kelabakan cari rumah. Dan akhirnya ya puji Tuhan sih bisa dapat rumah gitu. Bisa dapat rumah meskipun KPR, kita bisa dapat rumah dan kita bisa renov gitu. Dan efeknya apa? Bayangin, saya coba bayangkan jika pada saat tahun-tahun kemarin itu, pada saat orang tua saya sudah ngingetin nih, Yob cari rumah nih, bisa 4-5 tahun sebelumnya ya, Yob cari rumah, dan saya bisa langsung cari rumah pada saat itu, KPR misalnya 10 tahun. Jadi paling enggak 5 tahun awal itu saya sudah mulai nyicil. Saya sudah mulai nyicil gitu. Jadi paling enggak pada saat masuk rumah tangga, tinggal mikir 4 atau 5 tahun lagi. Misalnya KPR-nya 10 tahun, ya kan? Tapi karena kita baru mulai KPR-nya ini pada saat pas mau menikah, yang semula mestinya cuma bisa 5 tahun aja selama menikah, KPR pas sudah menikah, ini jadi 10 tahun, kita harus mikirin cicilan KPR itu, gitu kan. Bayangin 5 tahun itu mestinya kita sudah bisa spend uang kita itu untuk yang lain-lain. Tapi karena penundaan tadi yang saya lakukan, akhirnya mau nggak mau selama 10 tahun awal pernikahan saya harus tetap memikirkan cicilan KPR. Mestinya itu nggak harus segitu panjang. Nah, itu efeknya agak panjang sih, Vin. Jadi kalau kita sudah mulai ada kepikiran, diingetin, ayo jangan ditunda-tunda. Nah, gitu sih. Jadi kayak kalau misalkan tadi bangun pagi, biasanya anak-anak muda tuh lebih relate gitu. Alarm ini, alarmnya tuh bisa sampai 10 biji gitu sebelum mau bangun, biar nggak di snooze terus. Memang enak sih ya, apalagi masih nggak ada janji juga, ya udahlah 5 menit oke, 10 menit oke, tapi kali berapa kali? Iya. Lama-lama juga jadi lama, jadi sejam gitu, jadi telat gitu. Iya, betul. Dan itu memang enak sih. Yang masalah rumah juga itu sebenarnya masalah disiplin sih. Jadi kayak lebih time management gitu, lebih betul bro. Lebih dipikirkan jangka panjang gitu. Iya. Menarik. Kita lanjut aja pertanyaan kedua ya, Bro. Oke, sip. Jadi ada yang nanya nih, ada yang bilang kalau jadi procrastinator itu nggak selamanya buruk. Gimana sih pandangan Kak Yopi? Jadi banyak nih orang-orang yang mikir kayak nunda-nunda itu tuh sebenarnya nyari mood aja gitu. Jadi kayak nunggu moodku bagus, aku tuh sebenarnya nggak malas gitu. Cuman nunggu moodku bagus aja gitu. Lagi-lagi banyak alasan ya, Bro. Gimana tuh? Iya. Apapun itu namanya, mau procrastination aktif atau pasif, itu tetap nggak baik gitu ya. Procrastination yang aktif itu kan mengerjakan sesuatu nunggu last minute dulu gitu ya, nunggu kalau sudah hampir deadline ya sudah. Ini karena sudah waktunya ngerjain, biasanya lebih semangat nih, pewahyuan lebih melimpah nih gitu ya, cepat ngerjainnya. Ya, itu tetap tidak baik sih sebenarnya. Kenapa nggak baik? Karena namanya menunda, kalau udah waktunya sudah mepet, apa yang kita lakukan? Misalnya udah deadline, waduh sejam lagi nih mesti udah kumpulin. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama pasti kita buru-buru ngerjain semuanya. Ya kan? Dan karena terburu-buru, biasanya kita memakai bahan yang seadanya. Ya sudahlah, yang penting asal comot aja. Misalnya seorang desainer gitu ya. Desain, kita mau desain apapun yang mau kita desain. Karena kita waktunya sedikit, kita nggak bisa itu nyari bahan yang benar-benar yang terbaik gitu. Yang penting, wah ini karena waktunya mepet, ya sudah ketemu ini bahan yang ini langsung aja dikerjakan gitu. Bisa jadi itu bukan yang terbaik. Ya kan, warna kah, pemilihan warna, pemilihan apapun juga bisa jadi itu bukan yang baik, seadanya gitu. Dan bagi teman-teman yang lain mungkin nggak sempat ngulik bahan-bahan yang lain, ya kan, nggak sempat ngulik, nggak sempat searching bahan yang lebih banyak. Jadi apa yang ketemu pertama kali di depan kita ya sudah itu dipakai deh. Karena apa? Kita terburu-buru. Karena apa? Udah last minute gitu, udah kena deadline gitu ya. Dan yang kedua yang pertama tadi terburu-buru, kita nggak sempat mencari bahan yang terbaik. Yang kedua adalah nggak ada waktu untuk mengeksplor diri kita lebih. Kenapa? Karena buru-buru. Ya sudah deh,
Apa yang kepikiran pertama langsung dikerjakan gitu ya. Padahal kalau ada waktu lebih, kita mestinya kita bisa mengeksplor kemampuan kita, potensi kita. Ya, nggak asal dalam tanda kutip. Kita ngerjain segala sesuatunya nggak asal. Karena apa? Karena kita benar-benar bisa mengenali diri kita, potensi apa yang ada di diri kita, dan kita bisa mengeksplor itu dengan maksimal. Ya, dengan maksimal. Dan sambungannya adalah karena kita tadi terburu-buru, nggak ada waktu untuk evaluasi. Apa yang sudah kita kerjakan ini nggak ada waktu untuk evaluasi, nggak ada waktu untuk koreksi. Jadi apakah pekerjaan itu sudah benar atau masih ada yang harus diperbaiki? Nggak ada waktu. Kenapa? Waktunya bos, waktunya sudah nggak ada. Udah mepet, jadi ya sudahlah. Yang penting selesai kumpul. Benar atau enggak? Nggak tahu. Nggak tahu, karena nggak ada waktu untuk evaluasi itu tadi. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya kita buru-buru itu tadi, ya karena ngerjain last minute, kita itu dan jika ada sesuatu misalnya kayak gini, misalnya kita lagi kerja nih di komputer ya, di depan laptop nih. Kalau misalnya sewaktu-waktu listrik mati, kalau misalnya sewaktu-waktu laptop kita hang, kita nggak ada waktu tuh untuk hal-hal kayak gitu. Atau misalnya kita mau berangkat kerja, kita janjian gitu ya. Kita janjian dan waktu kita mau berangkat itu bener-bener mepet. Kita itu nggak menyiapkan waktu kalau misalnya di depan ada macet kah, di depan tiba-tiba ban motor kita bocor kah. Jadi kita nggak sempet ada waktu untuk hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena ya memang mepet tadi, buru-buru gitu ya. Jadi nggak ada hal-hal, maksudnya gini, nggak ada waktu yang kita siapkan untuk siapa tahu ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, yang di luar perencanaan kita, di luar perkiraan kita. Jadi akhirnya adalah apa? Terlambat, gagal, kayak gitu. Kenapa? Karena kita sukanya ngerjainnya last minute, ya kan? Apalagi sekarang semua zaman serba online. Ini teman-teman yang sekolah pun juga online gitu ya. Jadi tugas-tugas mungkin seringkali dikumpulkan berdasarkan online juga. Entah itu di-upload videonya, entah itu di-upload fotonya. Nah, kalau kita ngerjain udah last minute, waduh tinggal 5 menit lagi, 10 menit lagi misalnya. Oh, masih bisa ini kita upload gitu kerjaan kita. Kita nggak menyiapkan waktu kalau misalnya tiba-tiba lampu listrik mati, kalau tiba-tiba internetnya down, habis deh itu, nggak jadi kumpul deh. Ya sih, kalau menurut saya tetap itu tidak baik, ya, tidak baik, karena akan buru-buru, hasil nggak maksimal segala macam. Nah, saya mau bacain satu ayat nih, Vin. Satu ayat di Kisah Para Rasul 19, ayat yang ke-36, ya. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak atau jangan gegabah. Ya, jangan gegabah di terjemahan yang lain. Jangan buru-buru. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau kita terburu-buru, kerjaan kita nggak maksimal. Kerjaan kita nggak maksimal, ya nggak ada waktu untuk evaluasi. Kalau ada hal-hal yang terjadi di luar yang sudah kita perkirakan, ya sudah lewat deh. Kayak gitu sih. Iya, banyak sih kejadian yang aku juga sempat pernah ngalamin gitu ya kan, sebagai procrastinator sejati. Jadi ada satu kejadian. Jadi kan kalau pada pandemi sekarang kan internet tuh sangat bergantung banget lah kita sama internet. Apa-apa upload, apa-apa download gitu. Nah, jadi pengen upload sesuatu, udah mepet, internetnya listriknya mati. Benar-benar harus demi-demian pergi ke kafe gitu ya, nyari yang ada wifi buat ngupload, ribet lagi. Dan itu kejadian yang nggak terduga itu tuh sebenarnya gimana ya? Kayak susah sih sebenarnya. Kita harus siapin waktu buat
Iya, betul. Kita mau nggak mau kita harus ya, karena itu di luar kendali kita. Segala sesuatu harus di prepare dengan baik sih. Kalau misalnya kayak Kevin itu, wah untung kalau ada kafe yang masih buka, yang bisa mintain wifi-nya. Kalau sudah. Ya. Terus ada juga yang nanya nih kok, kalau menjadi procrastinator itu dengan alasan stres atau nggak pede menghadapi tugas, gimana tuh pendapat Ko Yopi? Boleh nggak sih kasih tips buat anak-anak Way? Karena mostly problemnya ngerjain tugas akhir atau skripsi. Ngerjain tugasnya last minute dengan alasan biar nggak banyak distraksi, karena waktu sisa sedikit membuat kita jadi fokus. Bisa berakibat stres nggak tuh kira-kira? Iya, betul. Itu bisa banget itu stres. Nah, saya mau jawab dulu. Kenapa nggak pede? Ya, dengan alasan nggak pede. Perhatikan, nggak pede itu dikarenakan kita nggak siap. Nggak pede itu karena kita nggak siap. Nggak pede itu karena kita nggak menguasai materi. Ya, nggak pede itu karena kita tahu ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, itu yang menyebabkan kita nggak pede. Mau ngerjain apapun juga, mau pekerjaan kah, mau kuliah kah, mau apapun juga lah ya. Kalau ada rasa nggak pede di dalam diri kita, itu biasanya karena memang kita nggak siap. Kita nggak siap atau kita tahu nih ada kelemahan di dalam diri kita, takut kalau orang lain tahu gitu kan, makanya kita nggak pede. Coba kalau misalnya kita udah siap nih, kita mau ujian dan kita udah siap materi semuanya, ya sudah, kita pede aja. Tapi karena kita menyadari, waduh tadi malam nggak sempat belajar, nggak pede kita, ketakutan duluan. Kenapa? Karena memang kita nggak siap, ya kan? Nah, anak-anak muda, teman-teman juga, teman-teman W yang mau ngapel misalnya, ya, mau ngedate. Udah tahu nih waktunya mepet, nggak sempet mandi misalnya, nggak sempet mandi, pasti nggak pede. Kenapa? Waduh, nanti takutnya bau gitu kan, takutnya baunya keciuman gitu. Ya, itu membuat nggak pede. Kenapa? Karena kitanya nggak siap. Coba kalau kita siap, ya, kalau kita siap, ya. Teman-teman mau apel misalnya ngedate gitu ya, kita siap nih, udah jauh-jauh waktu gitu, kita udah mandi, kita udah dandan, kita udah pakai pengharum minyak wangi gitu, kita akan dengan pede ketemu pasangan kita. Kenapa? Kita siap, nggak ada yang kelupaan gitu. Nah, tipsnya adalah yang mesti kita lakukan adalah kita harus mesti belajar mendisiplin diri kita, ya. Nggak bisa enggak. Menunda-nunda itu nggak disiplin. Menunda-nunda, tadi di awal saya bilang menunda-nunda itu adalah salah satu bentuk kemalasan. Jadi salah satu tipsnya adalah ya sudah, dengan mendisiplin diri kita sendiri. Itu yang pertama, mendisiplin apa yang mau kita kerjakan, kita disiplin. Yang kedua, yang harus kita kerjakan adalah kita terus belajar dan berlatih. Tadi kan saya bilang, nggak pede itu karena kita nggak menguasai materi, ya. Karena kita nggak siap, kita nggak bisa. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita belajar. Yang kita lakukan adalah kita melatih diri kita sedemikian rupa. Bukan hanya, nunggu mood. Ya, bukan hanya nunggu mood, kalau moodnya sudah ada baru kita belajar. Enggak. Mau nggak mau kita mendisiplin diri kita, mau nggak mau kita berlatih. Meskipun belum mood nih kok, nyawanya belum ngumpul semua nih, ya nggak apa-apa, karena kita tahu itu penting dan itu harus kita kerjakan, kita harus mengerjakan itu, ya. Firman Tuhan juga ada loh yang ngomong kayak gitu ya, yang mengingatkan kita tentang hal ini. Di dalam 1 Korintus yang ke-9 ayat yang ke-27 bagian yang pertama. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendakinya. Nah, itu Rasul Paulus sudah ngingetin kita ya, kita harus melakukan hal-hal yang harus dilakukan dan bukan hal-hal yang dikehendaki oleh daging kita. Daging kita maunya ya kita malas-malesan, nanti dulu deh. Tambah 5 menit lagi enak nih tidur nih. Tapi karena kita tahu ada tanggung jawab setelah ini,
ya sudah, mau nggak mau kita harus cepat mempersiapkan diri. Gitu sih, mendisiplin diri kita dan terus kita berlatih dan kita belajar. Gitu, Vin. Itu guys, jadi 3 tips dari Pastor Yopi. Disiplin diri, belajar dan berlatih, dan 3 itu bukan hal yang dikehendaki, tapi yang harus dilakukan. Nah, betul. Itu dia. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Seringkali kebiasaan prokrastinasi itu akan menambah stres, yang tadi Ko Yopi bilang kan. Walaupun begitu, tidak membuat seseorang berhenti untuk tidak menunda sebuah pekerjaan. Kenapa bisa seperti itu ya, Ko? Apa dikarenakan kita terlalu toleransi dengan distraksi yang ada? Gimana tuh? Ya, kenapa bisa tahu gitu ya? Padahal sudah tahu ya bahwa ending-endingnya stres ya. Dan saya mesti bilang kebanyakan dari kita yang suka menunda-nunda meskipun sudah tahu bahwa waktunya sudah mau habis. Kebanyakan dari kita itu kita tidak menyadari bahwa waktu ini terus berjalan dan waktu itu tidak bisa diputar mundur gitu. Nggak bisa diulang kembali. Dan akhirnya yang terjadi adalah nantinya muncul penyesalan di belakang hari. Ya kan? Kebanyakan kita nggak menyadari bahwa waktu itu jalan terus. Kamu melakukan apapun juga, kita bekerja, kita malas-malesan, ya waktu terus akan jalan, nggak memperdulikan itu, gitu ya. Ada waktu-waktu yang sudah akan kita sia-siakan kalau misalnya kita melakukan procrastination itu tadi, ya. Nah, oleh karena itu, tambahan tips dari saya adalah, oleh karena itu kita harus mulai menyusun rencana. Segala sesuatu yang harus kita kerjakan, kita harus menyusun rencana. Yang pertama, kita menyusun rencana. Yang kedua, pada saat kita sudah mempunyai rencana, misalnya nih, sehari besok kita mau ngapain nih? Bangun jam sekian, habis itu kita mau melakukan A. Habis itu setelah melakukan A, kita melakukan B, melakukan C, melakukan D. Kita udah susun nih, ada banyak jadwal. Setelah kita membuat rencana, kita harus membuat apa? Prioritas. Dari rencana-rencana yang sudah kita susun ini, mana nih yang harus kita kerjakan duluan? Ya, mana? Jadi dari itu kita bisa, setelah kita menyusun rencana, kita mau membuat prioritas. Habis itu kita harus melakukan apa yang sudah kita prioritaskan tadi. Ya, mana yang harus didulukan? Tuhan kita aja. Waktu bekerja itu semuanya juga penuh dengan rencana loh, Vin. Ya, coba nanti teman-teman bisa melihat di Kejadian 1 pada saat proses penciptaan manusia itu ya. Perhatikan di situ di Kejadian 1 itu Tuhan menciptakan, pada saat menciptakan hari pertama, hari kedua, semuanya itu sesuai dengan rencana. Nggak hanya asal, oh ya, aku pengen bikin ini langsung itu. Enggak. Semua ada rencananya. Makanya hari pertama Tuhan menciptakan ini. Hari kedua menciptakan ini. Hari ketiga menciptakan ini. Sampai akhirnya hari ke-6 yang terakhir, Tuhan baru menciptakan manusia. Setelah apa? Setelah semua apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sudah ada. Coba bayangin kalau hari pertama belum ada apa-apa, Tuhan sudah menciptakan manusia. Gimana tuh manusia mau hidup? Ya kan? Tuhan dalam bekerja pun juga ada rencana dan juga ada nyusun prioritas itu tadi. Nah, mari kita sebagai anak-anaknya kita juga meneladaninya. Tuhan sudah menyiapkan nih, sampai di Kejadian 1 itu juga ditulis apa yang akan dimakan, yang akan dikonsumsi oleh manusia. Tuhan pun sudah menyiapkan semuanya. Itu artinya Tuhan pada saat menciptakan dunia pun itu juga ada rencananya, gitu ya. Nah, saya mau bacakan juga, ada satu ayat juga di dalam Pengkhotbah 3, ayat yang pertama, firman Tuhan ngomong kayak gini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ingat teman-teman, bahwa semuanya ini ada waktunya. Saya juga ngajarin kepada anak saya ya, yang meskipun masih kecil-kecil, selalu saya ngajarin mereka. Ada waktunya untuk main, ada waktunya untuk makan, ada waktunya untuk tidur,
ada waktunya untuk belajar, semuanya ada waktunya. Dan itu mulai kita ajarkan mereka dengan disiplin gitu ya. Jadi nggak bisa nih waktunya tidur mereka bermain-main gitu kan, karena nanti akan mengurangi jam tidur mereka dan itu nanti akan ada efek di belakangnya ya, seolah-olah mungkin sekarang ini kita belum menyadarinya, tapi di belakang pasti ada efeknya. Itu sih Vin ya. Waktu nggak bisa diulang. Dari tadi kita ngobrolin dampaknya buat kita sendiri, buat seorang procrastinator gitu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Masalah yang cukup besar mungkin akan terjadi ketika kebiasaan menunda-nunda dibawa sampai ke dunia pekerjaan. Di saat harus bekerja dengan tim, kebiasaan menunda bisa membuat orang lain terkena dampaknya. Jadi bukan cuma kita ini kok yang terkena dampak. Pasti itu ada merugikan teman-teman kita yang lain, itu pasti. Coba bayangkan ya, kalau semua orang bekerja itu nunggu mood. Kalau semua orang bekerja itu mesti disemangati dulu, ya kan? Menunggu mood, nunggu semangat, dan nunggu yang lain deh. Pokoknya ada banyak gitu kan. Pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai, yang nggak terpegang gitu ya. Dan ketika kita menyebabkan itu tadi, itu akan mengakibatkan apa? Yang lain menunggu, ya kan? Pada saat kerjaan kita nggak selesai, pada saat kerjaan kita nggak benar, itu akan menyebabkan yang lain menunggu. Itu sama dengan kita sebenarnya tidak menghargai mereka loh. Pada saat kita membuat mereka itu menunggu, itu sama dengan kita nggak menghargai mereka, ya, nggak menghargai mereka karena ya itu tadi sih, kita merasa penting, kita merasa paling dibutuhkan, yang lain nungguin kita nggak apa-apa deh. Nah, kayak gitu. Secara tidak langsung kita sebenarnya sedang berlaku sombong, kita ini sedang sombong karena menganggap diri kita paling penting. Kenapa? Nggak apa-apa lah yang lain nungguin kita merasa penting gitu kan. Nah, itu nggak benar, itu nggak baik. Merasa paling penting, merasa paling dibutuhkan, itu nggak baik. Kadang-kadang teman-teman nggak berpikir sejauh itu, tetapi itulah yang terjadi ketika kita menunda-nunda dan orang lain menunggu apa yang harus apa yang kita kerjakan dan membuat segala sesuatunya tertunda. Nah, itu nggak baik sekali, ya. Amsal 10 ayat yang keempat itu ngasih tahu gini, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, ya, tangan yang lamban itu membuat kita miskin. Ya, kalau tangan orang rajin itu yang menjadikan kaya. Kenapa? Karena apa, segala sesuatu kita kerjakan sebaik-baiknya. Ya, jadi kita nggak merugikan orang lain, bahkan kita mungkin masih bisa membantu orang lain. Kayak gitu, Vin. Nah. Ngomong-ngomong Amsal tadi ya, aku setuju banget sih yang kayak tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Soalnya gimana orang mau kaya kalau tangannya lamban gitu? Realistis gitu. Betul. Kita mau kaya tapi kita nggak mau kerja gitu. Nah, gitu. Kayak ada ayat firman Tuhan juga yang ngomong kan, kalau nggak kerja jangan makan. Ada nggak ayat lain kok yang ngomong tentang prokrastinasi ini? Mungkin ada beberapa ya. Coba kita sama-sama buka ya di dalam Amsal 6 ayat yang ke-10 ya. Tadi kan saya bilang bahwa penundaan itu sebenarnya sama dengan malas. Ya kan? Sama dengan malas, dan pada saat malas itu seringkali menimbulkan membuat orang itu suka membuat alasan-alasan kayak gitu kan. Nah, Amsal 6 ayat yang ke-10 itu ngomong kayak gini, ayat 10 sama 11 ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata.
Nah, Amsal yang ke-26 ayat yang ke-13 ngomong gini, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan. Nah, ini yang orang yang mulai cari-cari alasan gitu ya. Ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Nah, ini orang malas nih biasanya kayak gini, orang yang suka nunda-nunda itu sama dengan orang malas, dan pada saat dia orang malas, dia akan mencoba mencari-cari alasan, banyak banget alasannya. Ada aja alasannya. Gitu sih. Mungkin ada ayat-ayat yang lain yang mungkin kita bisa pelajarin lagi nanti. Pertanyaan terakhir kali ya ini ya. Ya. Apa yang harus kita lakukan nih kok di akhir pembicaraan prokrastinasi ini? Apa yang harus kita lakukan untuk bisa meminimalisir kebiasaan prokrastinasi ini buat teman-teman gitu? Ya, ini sedikit saya rekap aja tadi di atas kita sudah panjang lebar membicarakan ini. Yang pertama adalah sadari bahwa menunda itu sama dengan malas. Nah, dan itu akan membuat kita miskin. Oleh karena itu yang harus kita lakukan yang pertama adalah mendisiplin diri. Ya, yang pertama kita harus mendisiplin diri. Yang kedua kita harus terus mau belajar dan berlatih sampai expert, sampai kita menjadi ahli. Ya, dan pada saat kita sudah belajar, kita sudah berlatih, kita harus menentukan target. Kita menentukan target apa yang harus kita capai, dan sehingga pada saat target itu sudah ada, kita bisa membreakdown-nya untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus kita kerjakan untuk mencapai target itu. Itu namanya merencanakan itu tadi. Ya, dan tentu saja tetapkan prioritas kita. Tentukan apa yang harus kita dulukan. Gitu sih, ya. Mendisiplin diri, terus belajar, terus berlatih, tentukan target, membuat perencanaan, dan tetapkan prioritas hidup kita. Itu. Wah, banyak banget ya poin-poin yang kita dapat dari Ko Yopi juga tentang prokrastinasi. Nah, kesimpulan dari aku sih, menurut aku prokrastinasi ini sedikit tertampar juga. Jadi prokrastinasi itu buruk guys, dan kebanyakan dari kita prokrastinasi itu bisa dibilang kita berpotensi untuk menjadi orang yang malas, dan orang yang malas itu berpotensi juga untuk menjadi miskin. Maksudnya nggak cuma miskin materi, tapi miskin mungkin kalian bermalas-malas belajar, jadi mungkin kalian miskin pengetahuan, mungkin kalian bermalas-malas waktu, jadi kalian miskin pengalaman. Jadi menurut aku betul yang kata Ko Yopi bilang tadi, kita harus mendisiplinkan diri untuk, ya sebenarnya semua manusia itu nggak ada yang terlahir malas, nggak ada yang terlahir bodoh, tapi cuman malas gitu. Sering orang bilang gitu. Jadi kayak kita nggak ada yang bodoh, kita cuman malas untuk belajar aja. Jadi buat kalian yang mungkin masih nggak pede, nilai kalian jelek atau segala macam, mungkin kalian bisa mulai dari disiplinkan diri kalian, terus belajar hal-hal yang baru, bukan hanya sampai bisa mencapai itu, tapi kalian bisa harus menjadi ahli dari hal tersebut gitu sih kalau menurut aku. Ya. Dan mungkin kita bisa tutup dari closing statement dari Pastor Yopi. Gimana kok? Oke. Ya, saya cuma mau ngambil satu quote yang pernah ditulis oleh C.S. Lewis ya. Beliau ini adalah seorang penulis, seorang pakar sastra ya dari Britania Raya sana ya. C.S. Lewis pernah menulis kayak gini. You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Ya, kamu nggak bisa balik dan mengubah apa yang sudah terjadi di awal-awal dulu. Tetapi kamu bisa memulai dimanapun posisi kalian saat ini berada, dan kalian bisa mengubah hasil akhirnya. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Jadikan itu pengalaman dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Mari kita menata masa depan kita dan jangan lupa
sertakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, maka masa depan yang penuh harapan itu akan menjadi bagian kita semua. Gitu. Tuhan Yesus memberkati. Wow, guys, kalian pasti dapat banyak hal lah ya dari pembicaraan kita pada hari ini, pada tanya pastor kali ini. Sekian tanya pastor hari ini, kali ini. Terima kasih Pastor Yopi udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Way juga. Semoga tanya pastor ini bisa memberkati kalian, teman-teman Way yang di rumah, untuk tidak menjadi procrastinator lagi dan mendisiplinkan diri. Bagi kalian yang semua mungkin masih menjadi procrastinator, mungkin tanya pastor ini bisa berguna buat kalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke. Thank you. Thank you. Bye. Oke, kita akan berdoa, teman-teman. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk waktu yang kau berikan untuk kami boleh bersama-sama di dalam online service Way pada saat ini. Biarlah kami boleh menata kehidupan kami boleh merencanakan, terus kami boleh belajar dan berlatih, sehingga kami boleh mendapatkan masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Kami percaya di saat kami melatih diri kami, di saat kami terus bekerja sebaik-baiknya, dan kami menyertakan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, maka Tuhan yang akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless, thank you. Gimana tadi ibadahnya? Pasti seru dan banyak yang kita dapatkan melalui sharing dari Pastor Yopi. Oke guys, sekian dulu ibadah kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat dengan scan QR code berikut ini. Oke, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Wayrok di @wayrok_official untuk mengetahui info lebih lainnya. See you next service. God bless.